Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ingwer Serlan Tamba, asal dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, NIM 1904087, dan prodi saya adalah budidaya tanaman perkebunan Diploma 3. Saya adalah mahasiswa aktif di Politeknik LPP Yogyakarta, yang mana saya masuk pada tahun 2019 dan saat ini sudah di semester 5. Nah, video ini dibuat untuk melengkapi ataupun memenuhi ujian tengah semester, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Sri Purwati. Dan untuk topik pembahasan yang akan saya paparkan di video ini kali ini adalah mengenai identifikasi jenis-jenis pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Nah, baik, untuk jenis-jenis pekerjaan yang berada di lapangan ataupun perkebunan kelapa sawit, di sini saya merangkum menjadi 10 bagian. Yang mana yang pertama adalah bagian pembibitan, persiapan lahan, peremajaan, jalan dan jembatan, pembuatan dan pemeliharaan parit, penanaman kacangan, penanaman tanaman kelapa sawit, pengendalian gulma, pemupukan, panen dan sanitasi lahan. Yang pertama adalah pembibitan. Pembibitan ini dibagi menjadi dua tahap, ada pre-nursery dan mid-nursery, yang mana kegiatan yang ada di dalam proses pembibitan ini ada yang melaksanakan kegiatan pembersihan polybag, yang mana pembersihan polybag ini adalah termasuk salah satu kegiatan sanitasi lahan. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan seleksi bibit, yang mana seleksi bibit ini dilakukan untuk mengeliminasi bibit-bibit mana yang abnormal, dan kemudian kita pilih menjadi beberapa bibit yang normal dan dapat dibudidayakan agar untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya dapat berjalan ataupun dapat stabil gitu dan maksimal untuk proses produktivitas dari tanaman kelapa sawit yang akan kita budidayakan nantinya. Selanjutnya, untuk kegiatan keduanya itu adalah persiapan lahan dan peremajaan. Dalam kegiatan persiapan lahan ini dan peremajaan tanaman kelapa sawit ada beberapa kegiatan, yang mana itu ada membuat lubang tanam, pemancangan. Selanjutnya membuat pancang. Ini ada beberapa bagian, yang mana ada pancang kepala, pancang pokok, dan pancang rumpuk, yang mana kegiatan pancangan ini dilakukan untuk menentukan titik tanam setiap tanaman kelapa sawit yang akan kita budidayakan. Selanjutnya adalah pembuatan jalan dan jembatan. Nah, kegiatan pembuatan jalan dan jembatan ini dilakukan dengan menggunakan alat besar, yang mana itu ada beberapa yang ada di gambar, dapat teman-teman perhatikan. Selanjutnya kegiatan itu dilakukan untuk memperbaiki jalan, yang mana jalan di perkebunan terkadang becek ya teman. Selanjutnya itu jalannya itu di bahasa perkebunannya itu diratakan dengan alat berat lah gitu. Selanjutnya jembatan. Jembatan ini termasuk salah satu kegiatan yang penting karena dapat membantu ketika seorang pemanen melaksanakan pemanenan, yang mana lahan yang akan melaksanakan pemanenan itu terdapat parit-parit yang cukup besar atau biasa disebut parit gajah seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan pembuatan dan pemeliharaan parit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pembuatan parit ini dilakukan untuk menjaga agar air yang ada di air yang ada di lahan perkebunan kelapa sawit dapat terrealisasi dan dapat mengalir ke setiap sudut lah untuk setiap lahannya. Dan juga pemeliharaan parit dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, yang mana yaitu dengan membuat kegiatan pemeliharaan parit dapat dilakukan dengan menggunakan alat berat juga, seperti yang terdapat pada gambar. Di sini dapat kita lihat dalam bahasa perkebunannya sebuah beko yang sedang membersihkan paritnya karena dipenuhi dengan pelepah-pelepah. Nah, ini juga merupakan perawatan dan pemeliharaan dari parit agar drainase di perkebunan tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah kegiatan penanaman kacangan. Nah, kegiatan penanaman kacangan ini dilakukan oleh
para pekerja yang biasa disebut dengan buruh harian lepas, yang mana kegiatan penanaman kacangan ini dilakukan di setiap ataupun di setiap di antara pokok tanaman, yang mana dengan jarak tertentu sesuai dengan SOP yang ada di perkebunan. Dan penanaman kacangan ini bertujuan juga untuk menjaga tanah agar mata kuliah mengelola anggaran. Manfaat dari tanaman kacangan ini adalah dapat mengikat unsur N dari udara. Selanjutnya dapat menjadi unsur hara tambahan bagi tanaman kelapa sawit, yaitu unsur hara organik. Selanjutnya adalah kegiatan penanaman kelapa sawit. Nah, kegiatan penanaman kelapa sawit ini dilakukan dengan menggunakan metode mata 5 agar setiap lahan yang akan kita budidayakan, setiap lahan yang akan kita gunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit dapat digunakan secara maksimal dan optimal. Selanjutnya, agar tajuk daripada tanaman kelapa sawit dapat menyerap sinar matahari secara optimal, dan juga agar setiap tajuk dari tanaman kelapa sawit nantinya ketika sudah besar dapat menutupi gulma, supaya gulma juga tidak dapat tumbuh dengan maksimal ataupun dengan baik karena ada asupan sinar matahari yang tercukupi, seperti itu. Penanaman kelapa sawit ini digunakan menggunakan beberapa alat. Ada yang namanya hole digger, yang itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya hole digger digunakan untuk membuat lubang tanam. Nah, lubang tanam itu digunakan dengan menggunakan ukuran sesuai dengan SOP perkebunan, yang mana tidak sampai melewati akar tidak sampai melewati leher daripada batang, yang hal tersebut dapat mengakibatkan tanaman akan membusuk karena batang bisa lapuk karena tertutup ataupun tertimpa tanah, seperti itu. Kegiatan penanaman kelapa sawit ketika di lapangan juga harus dilakukan dengan hati-hati agar pokok kelapa sawit tersebut tidak miring dan dapat tumbuh dengan baik dan maksimal, seperti itu. Selanjutnya, untuk kegiatan pengendalian gulma di dalam dunia perkebunan mungkin biasanya dilakukan dengan menggunakan semprot dengan menggunakan knapsack. Nah, knapsack ini mempunyai volume sebesar 15 liter. Jadi dalam output yang pernah saya pelajari di PT Sofindo Bangun Bandar, yang mana setiap pekerja itu memiliki output perharinya adalah 2,5 hektar per HB, seperti itu. Dan itu biasanya diselesaikan secara bersama-sama agar si pekerja tidak mengalami yang namanya kebosanan karena bekerja sendiri. Jadi dikerjakan bersama-sama, menggabungkan semua output dari setiap pekerja dikerjakan bersama-sama agar lebih cepat juga, seperti itu. Kegiatan pengendalian gulma juga ada yang namanya menggunakan dengan micron herbie. Micron herbie ini mohon maaf karena tidak saya berikan fotonya karena fotonya tidak ada untuk di saya. Nah, pengendalian gulma dengan menggunakan micron herbie itu hampir sama dengan menggunakan knapsack, namun untuk alatnya itu dirakit sendiri, setahu saya di perusahaan perkebunan tersebut di Sokvin Bangun Bandar, seperti itu. Yang mana ada 2 katup yang menyemprotkan herbisida, yang mana herbisidanya itu adalah Roundup dengan dosis sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai dengan kebutuhan lapangan, dan itu biasanya ditentukan oleh seorang mandornya. Nah, selanjutnya untuk pengendalian gulma juga dapat dilakukan dengan secara manual. Misalnya dilakukan ketika pada saat tanaman masih di pre-nursery, seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana di situ kita mencabut setiap gulma yang ada di tanaman tersebut.
ataupun di dalam polybagnya seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan pemupukan. Kegiatan pemupukan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan asupan unsur hara kepada tanaman budidaya ataupun tanaman kelapa sawit. Kegiatan pemupukan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mekanis dan juga dengan cara manual. Dengan cara mekanis menggunakan sebuah alat besar yang namanya adalah buffalo dan spreader. Untuk yang manual itu dilakukan dengan seperti sesuai yang ada di gambar. Dapat teman-teman lihat di sini ada pekerja yang mengangkut pupuk tersebut, yang mana itu adalah untilan pupuk yang diangkutnya. Untilan pupuk itu adalah bungkusan pupuk yang telah dibungkus dan ditakar ketika sebelum diantar ke lapangan. Dan juga pemupukan ada dua, ada pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk kimia yang digunakan seperti biasa ada urea, ada MOP dan lain-lainnya. Sedangkan pupuk organik itu digunakan tandan kosong kelapa sawit yang telah diolah di perkebunan kelapa sawit, yang mana tandan kosong ini dihantarkan ke setiap bibit tanaman yang memang dikhususkan atau digunakan yang membutuhkan pupuk organik seperti itu. Dan biasanya hampir semua pokok kelapa sawit yang ada di perkebunan itu diberikan pupuk organik, kompos itu. Selanjutnya adalah kegiatan panen. Kegiatan pemanenan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengambil hasil daripada pokok kelapa sawit. Kegiatan pemanenan ini menggunakan beberapa alat seperti yang kita digambar. Ada yang menggunakan dodos, ada juga yang menggunakan egrek, ada juga yang menggunakan ganco untuk mengangkut buah ke truk, dan juga ada angkong yang mengangkut buah dari bawah pokok ke TPH. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pemanenan ini menggunakan trik-trik khusus. Nah, jadi setiap pemanen telah dibekali ataupun yang sudah mengetahui trik daripada sebelum kita memulai pemanenan, yaitu dengan mengarahkan mata pisau itu lebih miring sekitar 45 derajat dari tandan kelapa sawitnya. Selanjutnya itu adalah dalam pemanenan kelapa sawit kita harus memperhatikan tingkat kematangan kelapa sawit tersebut, yang mana tingkat kematangannya itu di bawah pokok kelapa sawit harus terdapat 3 sampai 4 berondolan. Maka di situ harus ada tandan yang akan dipanen seperti itu. Dan selanjutnya warna buahnya juga harus lebih orange kemerah-merahan agar lebih matangnya itu lebih maksimal dan dapat menghasilkan minyak yang baik pula. Selanjutnya adalah kegiatan sanitasi lahan. Kegiatan sanitasi lahan ini untuk mencakup segalanya, itu adalah segala kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan kebersihan, baik untuk pokok kelapa sawit seperti yang kita digambar, baik untuk sanitasi gulma, baik sanitasi jalan, kita harus membersihkan sanitasi jalan dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa kegiatan sanitasi lahan yang khusus dilakukan untuk pokok-pokok yang memiliki pelepah yang berlebih seperti itu, ataupun pelepah yang mengganggu jalan. Nah, itu biasanya dikatakan adalah penunasan. Penunasan ini adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk memotong setiap pelepah yang memang mengganggu, misalnya pelepahnya terlalu panjang dan sampai ke jalan, itu boleh dipotong. Baik, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan mengenai topik pembahasan, yaitu identifikasikan jenis-jenis pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Baik, tadi beberapa sudah saya jelaskan mengenai pembibitan sampai sanitasi lahan. Harapannya teman-teman yang melihat video ini dan menonton video ini dapat mendapatkan ilmu baru, supaya kedepannya dapat memahami mengenai jenis-jenis pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.